Lahir 13 miliar tahun lalu, meski begitu astronom percaya asal-usul galaksi Bima Sakti bermula lebih dari 13 miliar tahun yang lalu. Ukuran galaksi juga masih jauh lebih kecil dari ukuran saat ini. Bima Sakti diperkirakan memulai kehidupan seperti galaksi lain. Diawali sebagai gumpalan materi kecil yang memiliki kerapatan sedikit lebih besar daripada rata-rata kosmik. Gumpalan itu hampir seluruhnya terbuat dari materi gelap, bentuk materi yang tak berinteraksi dengan cahaya. Berhubung gumpalan kecil itu memiliki kepadatan yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata, gumpalan memiliki tarikan gravitasi yang sedikit lebih kuat dibandingkan dengan sekitarnya. Tarikan yang lebih besar tersebut, seperti dikutip dari Life Science, memungkinkannya untuk menarik lebih banyak materi gelap dan memberinya lebih banyak gravitasi. Akhirnya, gumpalan-gumpalan materi gelap yang berdekatan itu tumbuh besar sehingga mampu menarik materi normal yang terkumpul ke dalam kantong padat dan membentuk bintang pertama. Gumpalan awal materi gelap bersama dengan kumpulan bintangnya kemudian bergabung membentuk proto Bima Sakti sekitar 12 miliar tahun yang lalu. Menarik materi lain begitu penggabungan itu terjadi, Bima Sakti muncul sebagai entitas yang berbeda dalam kosmos, terpisah dari sekelilingnya. Gravitasi masifnya kembali menarik lebih banyak materi gelap dan gas, menyebabkan galaksi tumbuh dengan cepat. Saat bertumbuh, sebagian besar gas terkumpul di tengah. Ketika gas runtuh terbentuklah piringan tipis yang berputar cepat. Piringan ini mulai menghasilkan bintang dengan cepat. Namun proses penggabungan belum berakhir. Dengan menggunakan pengamatan dari satelit Gaia, astronom telah mengidentifikasi lebih dari selusin kumpulan bintang di Bima Sakti yang tampak sedikit berbeda. Bintang menunjukkan usia, komposisi elemen, dan kecepatan yang serupa. Astronom percaya itu bisa terjadi karena ada galaksi yang lebih kecil jatuh ke Bima Sakti miliaran tahun yang lalu. Gravitasi yang kuat Bima Sakti kemudian menghancurkan dan mengkanibal galaksi kecil dan hanya menyisakan sisa-sisanya. Bima Sakti belum berhenti melakukan kanibalisme. Saat ini diketahui galaksi mengobrak-abrik satelit terdekatnya, awan Magellan besar dan kecil. Selain itu, hal menarik dari Bima Sakti lainnya adalah galaksi Bima Sakti ternyata tidak mengalami penggabungan dengan galaksi bermassa serupa selama 13 miliar tahun sejarahnya. Ini ternyata bisa jadi berita baik. Pasalnya dengan penggabungan justru terjadi bencana besar. Tabrakan bakal memicu pembentukan begitu banyak bintang secara cepat sehingga tak ada cukup gas yang tersisa untuk membentuk generasi baru. Setelah penggabungan besar juga galaksi cenderung menjadi merah dan mati. Tetapi menurut NASA, Bima Sakti berada di jalur tabrakan dengan galaksi tetangga terdekatnya, galaksi Andromeda. Dalam waktu sekitar 4 miliar tahun, kedua galaksi akan mulai bertabrakan dan Bima Sakti akan hilang. Bahasan tentang luar angkasa selalu terasa menarik untuk dibahas karena fakta-fakta dan informasi tentang luar angkasa selalu tidak ada habisnya. Mengutip laman The Fact Site, pada bulan April 2022, fakta yang menunjukkan bahwa manusia hanya dapat menjangkau sebagian kecil dari luar angkasa, justru malah membuat segala sesuatu tentang luar angkasa menjadi lebih menarik. Ditemukannya benda-benda luar angkasa dan planet-planet yang unik nyatanya dapat menjadi bukti bahwa luar angkasa kita menyimpan banyak rahasia dan misteri yang mungkin saja belum kita ketahui. Untuk itu, hingga saat ini para ilmuwan terus mengembangkan teknologi guna dapat menyusuri dan menemukan fakta-fakta dan temuan baru dari luar angkasa. Mungkin kalian tahu bahwa manusia dan planet bumi berada dalam galaksi Bima Sakti, dan luar biasanya galaksi ini hanya satu dari miliaran galaksi lainnya yang ada dan menutupi seluruh langit. Galaksi Bima Sakti selama berabad-abad telah membingungkan para ilmuwan dan filsuf di seluruh dunia. Galaksi ini adalah rumah kita. Galaksi ini meliputi planet kita, sistem tata surya kita, dan miliaran demi miliaran bintang dan planet. Meskipun teknologi telah ditemukan,
Nyatanya manusia hingga saat belum bisa menjelajahi galaksi Bima Sakti dari ujung ke ujung. Setiap galaksi pasti memiliki keunikannya tersendiri baik dari planet-planet dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Setiap peradaban dan kehidupan yang dijalani pasti memiliki cerita masing-masing. Begitupun dengan galaksi tempat tinggal kita yang memiliki banyak fakta unik dan menarik. Berikut beberapa fakta mengejutkan dari galaksi Bima Sakti. Jika Anda keluar di malam hari, kira-kira akan ada sekitar 4.500 bintang yang dapat Anda lihat hanya dengan mata Anda. Namun, para astronom memiliki cara yang jauh lebih canggih untuk mengetahui berapa banyak bintang yang ada di galaksi kita. Jika Anda bertanya-tanya berapa banyak bintang yang ada di Bima Sakti, perkiraannya berkisar antara 100 hingga 400 miliar bintang. Fakta menyenangkan lainnya adalah bahwa ada jauh lebih banyak bintang di alam semesta yang dapat diamati daripada gabungan butiran pasir di semua lautan dunia. Diameter Bima Sakti diperkirakan sekitar 100.000 tahun cahaya. 1 tahun cahaya didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun dengan kecepatan 300.000 km per detik. Oleh karena itu bepergian dengan kecepatan cahaya, dibutuhkan 100.000 tahun untuk berpindah dari satu ujung galaksi ke ujung lainnya. Bentuk Bima Sakti adalah spiral. Itu terlihat seperti piringan dari atas dengan lengan spiral yang keluar dari tengahnya. Ada berbagai jenis galaksi di alam semesta. 3 jenis utama adalah galaksi spiral, elips, dan galaksi tidak beraturan. Para astronom akhir-akhir ini mengumumkan berhasil memperoleh foto lubang hitam raksasa di pusat galaksi Bima Sakti, tempat tata surya kita berlokasi. Foto itu disebut memiliki kualitas lebih bagus dari potret lubang hitam pertama yang diperoleh pada 2019 lalu. Lubang hitam yang berada di pusat Bima Sakti mempunyai massa yang 4 juta kali lebih besar dari massa matahari kita. Ia berjarak sekitar 26.000 tahun cahaya dari bumi. 1 tahun cahaya setara dengan 9,6 triliun kilometer. Para astronom memperkirakan lubang hitam raksasa itu memiliki diameter sekitar 60 juta kilometer. Artinya, ia ibarat setitik debu di tengah galaksi Bima Sakti yang panjangnya diperkirakan mencapai 100.000 tahun cahaya. Di tahun 2012, NASA memberikan peringatan bahwa suatu hari nanti akan ada tabrakan antara galaksi Bima Sakti dengan galaksi tetangga Andromeda. Ini akan menjadi peristiwa kosmik besar yang mempengaruhi seluruh tata surya, termasuk bumi. Awalnya, kejadian ini diprediksi terjadi dalam waktu 4,5 miliar tahun. Namun ternyata menurut penelitian terbaru, proses tabrakan ini sudah dimulai. Laporan pada Agustus 2020 dari jurnal astrofisika yang ditinjau oleh rekan sejawat menerbitkan penelitian baru yang mengungkapkan bahwa tabrakan antara galaksi kita sedang berlangsung. Selama lebih dari 1 abad terakhir, para astronom telah mengamati bintang aneh yang terletak pada jarak sekitar 190 tahun cahaya dari bumi di arah rasi bintang Libra. HD 140.283 juga dikenal sebagai bintang Methuselah adalah salah satu bintang tertua di galaksi kita. Bintang tersebut setidaknya berusia 13,6 miliar tahun, sedangkan usia alam semesta diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun. Bintang Methuselah diketahui sudah tua karena bintang pubra raksasa ini miskin logam, yang dengan kata lain sebagian besar penyusunnya hanya hidrogen dan helium, dengan mengandung sangat sedikit besi. Dengan komposisi semacam itu, bintang ini kemungkinan sudah terbentuk sebelum unsur besi menjadi sangat umum di alam semesta. Karena pada masa-masa awal alam semesta, unsur berat seperti besi belum ada, bintang-bintang yang mengandung unsur besi baru terbentuk ketika bintang-bintang berusia tua, seperti Methuselah, meledak dalam supernova. Dari supernova pertama itulah alam semesta mulai kaya akan unsur-unsur yang lebih berat daripada hidrogen dan helium.
Segala sesuatu tentang Bima Sakti mulai dari ukurannya hingga jumlah bintang dan kekuatan yang membentuknya sangat mencengangkan. Semakin banyak kita belajar tentang galaksi kita sendiri, semakin kita akan memahami di mana posisi kita dalam skema besar berbagai hal. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.